untuk dapat memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah kami. Ya. Dan CIMB Niaga juga berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian para nasabah, termasuk tentunya menjalankan tugas kami untuk memberikan informasi, ya informasi yang penting. Dan Bapak Ibu sekalian dapat gunakan baik itu dalam keputusan bisnisnya maupun juga keputusan perencanaan keuangannya. Ya. Nah, sore ini makanya acara ini kita lakukan karena kami ingin berbagi pada Bapak Ibu sekalian satu informasi penting mengenai peluang berinvestasi di properti. Ya. Oleh sebab itu, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian atas CIMB Private CIMB Niaga telah bergabung, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari R&D BPD Jabar, ya, yang telah memfasilitasi acara ini. Ada Pak Sven selaku ketua, dan juga saya lihat banyak jajaran dari R&D Jabar bergabung pagi ini. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Rian Berasali beserta tim, ya, teman kami dari Kota Baru Parahyangan, ya. Saya juga ucapkan terima kasih buat Pak Hence. Pak Hence, beliau adalah dari kantor pusat CIMB Niaga. Beliau adalah mortgage dan secured loan business head dari CIMB Niaga, yang nanti para narasumbernya akan berbagi pada kita mengenai peluang untuk berinvestasi di properti di era new normal ini, ya. Kalau tadi Pak Daniel sebutkan era new normal, ya. So sekali lagi Bapak Ibu, harapan kami acara sore ini berguna bagi kita semua, dapat membantu Bapak Ibu sekalian nasabah CIMB Private mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi, termasuk berinvestasi di properti. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti acara sore ini. Semoga acara sore ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga doakan semoga pandemi ini cepat berakhir, ya. Dan semoga kita semua, Bapak Ibu sekalian yang hadir, dan kita semua yang ada di sini, bisa selalu dikaruniai Tuhan dengan kesehatan. Terima kasih, selamat sore. Thank you Pak Andiko, ya luar biasa kata pembukanya, penuh semangat, motivasi untuk kita sekalian juga, ya penuh doa juga, kita semoga cepat berlalu pandemi ini dan juga kita bisa kembali normal menjalankan aktivitas tanpa terganggu apapun, ya bisnis kita semua lancar, keuangan kita lancar, kesehatan kita prima. Oke, saya pernah mengadakan webinar juga dengan Pak Hence. Bahasan beliau cukup menarik, ya sangat menarik, bukan cukup menarik, ya sangat-sangat menarik, sangat menginspirasi dan juga banyak membuka wawasan. Nah kali ini juga saya ingin mengundang ya Pak Hence Mogi, ya selaku Mortgage and Secure Loan Business Head dari CIMB Jakarta Pusat, untuk membagikan hal-hal yang luar biasa ini, ya seperti yang pernah saya dapatkan juga waktu itu. Mungkin Pak Hence sudah bisa monitor saya, Pak? Sudah, Pak Daniel. Selamat siang teman-teman Arbi, Pak Rian Berasali, Pak Raymond, Pak Andiko. Halo, jumpa lagi Pak Hence. Pak, kali ini ada hal apa lagi nih Pak yang menarik yang bisa kita sama-sama dengar nih, khususnya mungkin di era pandemi dan juga menuju new normal ya Pak ya. Oke. Saya mulai aja. Teman-teman termasuk ya customer kita mungkin yang hadir di sini ya, Arbi sama Kota Baru Parahyangan ya. Saya pikir saya cuma sharing sedikit sekitar 5-10 menit ya. Kondisi yang kita lihat, kebetulan hampir setiap minggu kita ada di kantor memantau perkembangan untuk mortgage sekarang ini. Kalau kita lihat memang kalau udah memasukin minggu kedua sekarang ini, kita melihat sangat-sangat signifikan penurunan penjualan untuk kredit. Karena ya mungkin satu, kalau kita lihat di Q1 saya pernah bicara masuk menjelang Q2 untuk tahun ini, saya itu bicara di Q1. Q1 kelihatan sangat bagus penjualan. Tapi kalau kita lihat di Q2 ini rada slow. Saya melihat data-data itu sudah terbukti. Pencarian kredit melambat. Itu turun 50-60%. Tapi saya masih dengar beberapa developer termasuk Kota Baru Parahyangan ya, waktu webinar kemarin, minat untuk pembelian di sana sangat baik. Saya rasa malah kita dalam webinar terakhir dengan tim CIMB Niaga, malah kita ada yang minat 2-3 unit katanya dengan harga 3-5 miliar. Saya bilang cukup baik nih, Pak Raymond, Pak Rian, saya congrats, saya pikir sih ini sangat surprise buat kita ya, apalagi dengan kondisi sekarang ini. Tapi gini, teman-teman saya, apalagi yang customer kita yang dengar saat ini, kita lihat memasukin, saya anggap hari ini sebagai new normal, udah mulai transisi new normal. Kita melihat
tren untuk orang membeli properti memang masih wait and see. Tapi saya terus pantau teman-teman di developer, beberapa developer sekarang jualannya cukup baik, cukup laku. Karena gini, kita lihat sekarang ini, kalau mendekati nanti new normal, ya artinya balik ke normal yang dulu-dulu lagi, saya punya keyakinan bahwa properti khususnya di Kota Bandung, apalagi dengan fasilitas yang ada di Kota Baru Parahyangan ini, cukup komprehensif untuk saya menganjurkan untuk membeli. Kenapa? Saya pikir gini, kalau kita tunggu lagi 1 tahun lagi baru kita beli, saya yakin kenaikan harga udah, mungkin Pak Raymond akan jelasin, ya berkisar 10%-an udah pasti di situ. Sementara kalau kita lihat, kita sekarang ini kebanyakan kan di funding ya. Funding di bank itu tumbuh luar biasa. Q1 itu. Apalagi yang saya bilang funding di atas 1 miliar, itu kita tumbuh sekitar 11%-an. Tapi saya yakin dengan makin ke normal, bunga funding juga akan lama makin turun. Bunga kredit ke depan akan makin lama makin turun. Investasi yang paling bagus sekarang saya lihat adalah dengan tren begini, adalah ya tetap di properti untuk jangka panjang. Saya nggak tahu nih, ada program apa, mungkin Pak Raymond atau Pak Rian bisa jelasin dari KBP, entah ada diskon khusus atau apa khusus. Sekarang saya tunggu aja. Karena saya lihat kan di Jakarta beberapa developer sekarang justru beli dengan harga-harga khusus sekarang ini. Siapa tahu KBP meluncurkan harga khusus. Ya saya harapkan di sini ini akan mendorong penjualan properti. Karena gini, kalau kita lihat, saya nggak gitu lihat tren yang signifikan. Saya prediksi paling cepat mulai akan kelihatan di bulan September. Karena gini, new normal itu akan terjadi menjelang nih Juli. Udah mau Juni ya, udah mau mendekatin Q3. Orang baru ancang-ancang. Saya pikir nanti Q4, September, Oktober, November, Desember, ini baru kelihatan yang signifikan untuk penjualan. Tapi saya rasa untuk program kalau kita dari bank, khususnya CMB Niaga, kita nggak pernah, tetap saya yakinkan teman-teman yang dengar, ibu bapak yang dengar, customer kita yang dengar, justru dengan Kota Baru Parahyangan sekarang ini, mereka memberikan bunga yang sangat terbaik nih. Kita ada program. Saya nggak pernah, dalam saya kerja 25 tahun di bidang KPR ya, di 6 bank. Ini pertama kali bunga paling rendah. KBP itu bisa kasih bunga 3,625. 3,65 fix 2 tahun loh. Ini pertama dalam sejarah 3,65 khusus pembelian di Kota Baru Parahyangan. Saya pikir ini bunga termurah dan paling murah. Nah, bagi ibu bapak yang memiliki funding di kita, apalagi private ibu bapak yang sebagai private banking di kita, pasti punya tabungan yang saya bilang cukup besar. Nggak usah pusing ibu bapak, kalau mau beli nggak perlu bunga malahan. Nah, dengan caranya gimana? Kita ada program lagi yang namanya KPR Ekstra Manfaat. Kawinkan aja simpanan ibu bapak untuk beli beli rumah atau properti di KBP dengan tabungan Anda dengan KPR. Yang notabene, contohnya kalau ada 120%, beli di sana 5 miliar, taruh 120% dari 5 miliar. Nggak usah bayar bunga, gratis malahan. Untuk dapat kredit di kita, nggak usah bayar bunga, cuman tetap bayar pokok ibu bapak ya. Pokok tetap bayar, bunga nggak usah bayar, taruh fundingnya 120%. Saya pikir untuk nasabah-nasabah yang dengar hari ini, private banking khususnya, orang-orang yang punya funding di kita, udah nggak usah repot-repot, tinggal tunjuk rumahnya, kita finance, taruh funding, nggak usah bayar ini properti. Saya pikir ini program yang sangat menarik buat kita. Tapi nggak usah takut, semua orang saling menunggu sekarang ini. Tapi saya lihat di beberapa daerah, contohnya Tangerang sekarang itu, penjualan tetap ada. Dan saya kaget setiap launching rumah-rumah tertentu itu bisa dijual ratusan miliar. Nah, di KBP juga kita harapkan nanti ke depan, saya rasa dengan program dan kualitas lingkungan, kualitas dengan size kota mandiri yang ada di sana, saya pikir sih salah satu, saya udah kerjasama dengan KBP ini hampir, ya sebelum saya di sini pun, saya udah kerja hampir 20 tahun. Salah satu yang memiliki fasilitas dengan size kota mandiri yang ada saat di Bandung sekarang ini, saya yakin cuma KBP. Karena dia punya ribuan hektar, dia udah infrastruktur bagus, lapangan golf ada, sekolah udah ada katanya IKEA udah pertama. Ada di Jakarta, di daerah Tangerang, sekarang pertama kali ada di sana. Saya pikir ini bagus, mendorong untuk penjualan pembelian di sana. Itu aja. Kalau kita bisa lihat tren, ya nggak usah tunggu. Kalau ibu bapak dengar di sini, yang punya kemampuan untuk membeli, saatnya untuk beli sekarang.
Karena saya dengar harga properti juga terkoreksi. Tapi gini, belum tentu semua harga terkoreksi. Yang paling penting saya lihat kesempatan untuk ambil sekarang ini adalah saat ini, jangan tunggu lagi. Karena gini, kita nggak harus tunggu diskon. Artinya saya takut kalau tahun depan kita baru beli, ya Kota Baru Parahyangan udah naik lagi harganya, udah nggak keburu kita untuk lihat. Kalau untuk CMB Niaga sendiri kita portfolio cukup besar, ada 34 triliun, dan sampai Q1 kita masih tumbuh. Nah, kita lagi lihat nanti Q ini, flat kah atau masih tumbuh tapi sangat tipis. Tapi kecenderungan ini memang udah mulai terlihat sekarang ini. Itu yang kita lakukan. Nah, program-program yang kita tawarkan banyak sekali sekarang ini. Kalau mau tanya program bunga, ya udah kita palu ada fix 1 tahun, fix 2 tahun, fix 3 tahun, fix 10 tahun, syariah kita punya. Nah, tinggal ibu bapak yang dengar sekarang ini, pilih aja datang ke tempatnya Kota Baru Parahyangan, pilih properti, tinggal yang sesuai program kita, yang sesuai dengan produk kita yang ibu bapak butuhkan, apa kita punya semuanya. Itu kira-kira. Tapi mengenai tren ke depan, saya yakin properti ini tetap akan menjadi andalan, karena kita udah belajar sekarang. Katanya orang akan berubah dengan adanya COVID-19 sekarang ini. Tapi itu enggak tuh, intinya tetap kita akan keluar rumah cuma dengan cara yang berbeda. Nah, keluarnya kemana? Ya tentunya kalau kita tinggal di satu lokasi yang punya konsep kota mandiri, ya nggak usah jauh-jauh lagi. Menurut saya, kita akan beli di daerah situ, kita akan keluar ya. Mallnya akan kemungkinan besar akan ada nanti ke depan di Kota Baru Parahyangan, sekolah udah ada di situ, mau olahraga udah ada di situ, hotel udah ada di situ. Saya rasa ini sangat menunjang. Intinya apa? Properti ini nggak akan mati, tetap dibutuhkan. Nggak mungkin kita kan belajar sekarang ini, ternyata manusia itu sekarang itu manusia sosial. Nggak mungkin katanya manusia itu hidup mandiri. Dulu kita berpikir, belum ada COVID, bahwa kita akan ketemu orang. Ternyata setelah 3 bulan stres semua kita di rumah. Sekarang ini Jakarta, tadi pagi, waduh, udah macet luar biasa. Karena ternyata kita manusia sosial. Manusia sosial butuh apa? Butuh properti. Tapi butuh kongko juga. Nah, cari tempat yang ada yang menyediakan fasilitas yang ini, seperti Kota Mandiri yang ada di Kota Baru Parahyangan. Itu yang selling point saya. Kalau mau cari sekarang KPR ya, nggak usah jauh-jauh. Cari aja CMB Niaga. Mulai bunga 1, 2, kita bilang palu gak ada, apa lu minta gua ada. Wah, ini ya produk kita. Itu yang kita coba jualkan sekarang ini. Ya itu aja Pak Daniel, kira-kira nanti ke depan. Yang penting kalau ibu bapak yang dengar, yang siap beli, nggak usah ini. Hubungin aja cabang terdekat kita kalau membutuhkan KPR. Karena saya dengan RB juga sangat baik. Hampir seluruh Indonesia kita melakukan webinar. Bulan lalu 2 hari sekali kita webinar. Sampai sekarang teman-teman dari CMB Niaga juga melakukan webinar. Ini menunjukkan apa? Ya kita cara baru untuk menjual itu nggak bisa sendiri-sendiri lagi. Kita harus sama-sama dengan developer, dengan RB, dan tentunya CMB Niaga selalu mengajak rekan-rekan customer kita untuk memberikan peluang pertama-tama terhadap customer kita jika ada penawaran terbaik dari developer terbaik. Itu aja Pak Daniel, kira-kira itu yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Cukup menarik Pak palu gadanya ya. Pak, ngomong-ngomong palu gada nih, kita kan bicara ini peluang ya Pak ya. Kira-kira nih palu gada yang sekarang Pak Hence barusan jelasin ini, kira-kira sampai sebatas mana nih Pak jangka waktunya? Apakah dengan penundaan itu nanti menurut Bapak ke depannya apakah ada kebijakan yang mungkin lebih sulit nggak dari sekarang palu gadanya itu Pak? Oke, Pak, gini, intinya gini, bagi CMB Niaga sekarang itu kesulitan berkaitan dengan KPR ya. Yang penting ada kemampuan bayar, saya masih bisa cair 400 dalam kondisi begini, masih sempat beberapa bulan lalu 400 miliar kok. Itunya. Bulan lalu seharusnya kalau terjadi ya, kebetulan kita ada perubahan sistem, kita mahan 398 miliar. Seharusnya hampir 400 miliar juga. Dalam kondisi begini loh, saya bilang. Jadi intinya kalau saya bilang kita mempersulit, enggak. Yang penting kemampuan membayar customer kita ada. Pastikan analisa keuangan itu penting dalam kondisi begini. Tapi apakah kita stop? Enggak. Kalau kita stop, kita gampang sih Pak, kita jual aja bunga lebih tinggi. Sekarang sama KBP 3,65 fix 2 tahun lagi. Ya, rata-rata floatingnya sekitar 10,5 sampai 11%. Saya pikir sih nggak ada. Tapi memang kalau kita lihat kehati-hatian dalam segi risk, daerah tertentu memang ada. Contohnya Bali, karena memang banyak yang di PHK. Contohnya Batam. Tapi saya kaget. Saya lihat data saya. Sampai dibilang Bali itu banyak terpengaruh dengan COVID,
pencairan kredit, saya anggap stop. Malahan bulan lalu saya hampir 10 miliar dari Bali sendiri. Berarti apa? Ya memang masih ada banyak orang simpan duit Pak sekarang ini. That's why saya ajak customer yang punya duit sekarang belanja saatnya. Nanti tanya ke Pak Raymond, ke Pak ini lagi ya, Ryan, ini gimana strateginya di sana? Harus beli sekarang, saya bilang. Jangan tunggu lagi. Jangan-jangan bulan depan, tahun depan, kalau tunggu lagi udah naik 10-15%. Udah nggak keburu lagi kalau udah rame pasarnya. Jadi kondisi Palu Gada ini saya bilang, apa lo minta sepanjang data mencukupin, saya kasih. Apa lo minta program, saya kasih juga. Semua saya punya. Jadi nggak usah khawatir, customer saya ataupun teman-teman yang lain, jika ada yang membutuhkan kredit KPR dari kita, yang pasti kita itu selalu yang terdepan sekarang ini untuk menunjang RB maupun menunjang teman-teman di developer. Itu aja Pak Daniel. Ya, jadi kemudahannya itu justru sekarang lebih mudah dibanding mungkin nanti keadaan normal belum tentu semudah ini ya Pak? Gini Pak, simpelnya, semakin banyak peminat orang KPR ya, gue jual mahal juga kan Pak. Kalau mulai berkurang, sekarang saya kasih bunga murah. Justru itu kelebihan kita, itu kesempatan yang diambil. Karena gini saya bilang, kerja sekarang ini, pembelian KPR dengan bunga 3,65, mana ada Pak? Pak Daniel udah puluhan tahun kan di RB, dulu kita double digit, sekarang 3,65 fix 2 tahun loh itu. Saya juga, ya tinggal saya mau tanya ke Pak Raymond aja, ada program apa, diskon apa, nggak tahu, saya tinggal lihatin, itu aja yang tapi saya yakin sih, kalau di Bandung sendiri, KBP itu saya bilang salah satu konsep yang saya udah pelajari dari 20 tahun lalu ya, sejak, saya nyesel dulu, tanah di sana cuman berapa ya, samaan itu cuma 1 jutaan, sekarang mungkin udah belasan juta per meter. Itu yang saya bilang, lokasi, mantep, ada danau lagi. Kalau di Jakarta Pak, kiri kanan udah semua ini tembok. Kalau di sana kan, kalau apalagi KBP ini, wah view-nya bagus banget, itu aja. Saya salah ini, seharusnya saya promosiin Ciamis Niaga, bukan ini ya, bukan KBP. Itu aja Pak Daniel, apalagi kira pertanyaannya? Halo. Ya, oke. Thank you Pak. Luar biasa ya penjelasannya. Tadi kita udah lihat, Bapak Ibu sekalian udah denger ya, begitu luar biasa Palu Gadanya CIMB. Nah, sekarang mungkin kita mau coba simak ya, seperti yang Pak Hence tadi bicarakan gitu ya. Ini harus ada yang klop nih, antara bank dengan pihak developer. Nah, untuk saat ini kita kedatangan Pak Rian ya, Pak Rian Brasali, Direktur dari KBP. Dan juga ada Pak Raymond dan Pak Ijong juga udah bergabung. Ini pentolan jagoannya KBP ini ya, semua spesial khusus hadir hari ini untuk Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin kita akan coba gali nih ya, Palu Gadanya udah ada nih. Nah sekarang dari segi developernya khususnya untuk saat ini KBP-nya sendiri seperti apa? Mungkin untuk saat ini Pak Rian udah bisa monitor saya Pak? Bisa Pak Daniel. Halo Pak Rian, apa kabar Pak? Ketemu lagi online ya, kita ketemu lagi nih. Pak, mungkin seperti kita nyambung dari yang Pak Hence tadi tuh Pak. Ini bunga luar biasa murah, mungkin sepanjang sejarah belum pernah terjadi ya Pak di Indonesia ya, dengan bunga 3, berapa Pak tadi? 3,65 ya. 3,65, fix 2 tahun, luar biasa. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak, mungkin saya mau tanya juga, selama pandemi ini saya dengar juga KBP cukup banyak closing ternyata ya, dibanding developer-developer lain ini cukup menarik ini. Nah, kira-kira apa nih Pak yang menjadi faktor kok banyak orang di dalam kondisi dalam tanda kutip susah gitu ya, tapi tetap aja mau beli gitu Pak. Ya mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Rian. Oke, terima kasih Pak Daniel. Selamat siang juga nih Pak Hence, Pak Andiko, sahabat-sahabat saya nih. Ini selamat siang Pak Rian. Udah support KBP terus, udah promosi KBP. Selamat siang Pak Rian. Terima kasih nih. Moga-moga kita bisa selalu sehat dan selalu bisa ketemu, bisa kerjasama ke depannya. Dan saya juga mau sapa juga di sini ada teman-teman dari RB, Pak Swen, juga Pak Tony dan semua membernya. Terima kasih juga udah support KBP, udah jual di KBP sehingga KBP juga makin maju. Kita sama-sama makin maju nih. Dan juga kami mau sapa juga nih nasabah-nasabahnya CIMB Niaga, Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat bergabung juga di acara webinar ini dan moga-moga juga punya kesempatan untuk satu saat nanti menjadi warga Kota Baru Parayangan. Ya. Mungkin tadi sedikit
jawab yang Pak Daniel tanya, bagaimana kita masih bisa jualan, ya karena memang kita masih punya produk yang sesuai dengan apa yang diminati oleh masyarakat ya. Kalau boleh, saya akan sharing sedikit, Pak Daniel. Sebentar, Pak, sebentar. Ya. Untuk share ya, Pak ya? Ya. Dari saya aja gitu. Saya Silahkan, Pak, silahkan. ya. Bisa nggak, Pak? Aja. Saya coba ya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ya di screen ini. Ya, bisa, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jadi kita ini memasuki ke keadaan normal baru ya, new normal. Dan memang bagaimana properti mesti menyikapi kondisi new normal ya. Selama kondisi pandemi dan juga sekarang kondisi new normal, kami melihat ada beberapa hal yang berkembang. Kalau tadi rumah itu hanya buat tinggal, rumah itu hanya buat invest, tapi sekarang ini rumah ini juga buat kerja. Dan rumah itu juga buat olahraga, buat aktivitas beribadah, dan semua segala macam. Jadi fungsi rumah ini udah multifungsi, karena kita harus stay at home. Ya. Sehingga fungsi rumah itu value-nya makin meningkat. Jadi kalau kita lihat property value ini pertama buat investment, jadi nilainya bisa naik terus. Kedua juga kita cari rumah yang punya value untuk sehat. Dan ketiga juga untuk living. Jadi rumah itu bukan hanya buat tinggal, tapi buat kita interaksi dengan keluarga, kita membina keluarga kita hidup yang sehat, kita hidup sejahtera, aman dan nyaman. Jadi kalau kita lihat ke depannya, kita harus cari rumah dan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk bekerja, berkreasi, dan aktivitas dengan keluarga. Nah ini kenapa kita bisa tetap jualan, kita tetap bisa laku, karena ada hal-hal ini yang mendukung Kota Baru Payangan. Kalau boleh share lebih jauh, kita adalah pengembang satu kota mandiri, kita berada di bawah grup Liman Group. Liman Group ini adalah holding kami, usahanya adalah kayu, properti, baik high-rise maupun landed. Jadi kalau di Jakarta ada Wisma 46, Sharila Kondo, Casa Domain, itu bagian dari Liman Group. Dan juga kita ada building material, Kauman, Quadra, dan juga kita ada mulai bisnis di oil and gas. Kota Baru Payangan adalah the biggest township. Jadi kita kota terbesar di Bandung. 1.250 hektar. Kita sudah mulai November 2000, jadi udah 20 tahun. Nah ini kita bisa lihat bagaimana pengembangan kita punya infrastruktur yang standarnya internasional. Dikelola oleh town management, kita juga punya kabel-kabel yang underground, disuplai oleh fiber optik. Fiber optik ini juga cukup penting karena pada saat kita work from home, semuanya mesti tersuplai oleh internet. Ya. Dan kita juga treat water kita. Ini foto KBP dari udara, ada danau, gunung, dan lembah. Ya. Ini kondisinya sangat asri, sangat resort. Nah, sepanjang mata memandang 360 derajat, suasananya hijau dan gunung. Ini di pagi hari, kita juga cek suhu, cek kebersihan udara, dan memang masih sangat bersih. Nah, bagaimana dengan fasilitas kotanya? Jadi kita sedang membangun kota, kita kota bukan perumahan, jadi otomatis mesti lengkap dengan segala macam fasilitasnya. Kita udah ada 6 sekolah, mulai dari SD sampai SMA, dan semuanya sekolah unggulan. Kita ada 2 akademi, dan 1 universitas. Ini adalah Universitas Maranatha yang sudah selesai bangun, dan tahun depan mereka akan mulai kegiatan belajar mengajar. Ada architecture, hospitality, dan food tech, dan riset. Kemudian kita juga sudah ada Rumah Sakit Cahaya Kawuluyaan, 150 bed. Kemudian ada Pancasona Sport Club.
Ini adalah sport club terbesar dan terlengkap di Bandung. Fasilitas komersial lain kita ada Giant Supermarket, ada food court, SPBU, KFC, Absolut, dan McD juga akan join sebentar lagi, dan beberapa fasilitas yang lainnya. Kita juga punya zona komersial tematik, ada otomotif, car beauty bridal center, salah satunya ada Jonas Photo, Eastern, Gigglebox, dan lain-lain. Kemudian banking, ada BCA, NSP, CMB Niaga, BNI. CMB Niaga di sini juga salah satu yang paling ramai nih, kita lihat, karena selalu antri di depan banknya ini. Jadi sukses juga nih buat Pak Andiko, Pak Ence. Dan juga kita ada Home Living Center, ada Roman, Selini. Kita juga sudah ada hotel, bintang 4, resort, 300 kamar, dilengkapi convention, ballroom, meeting room. Ini suasananya. Sama seperti di Bali, jadi kondisinya resort. Ini di bagian day dining. Nah, kemudian juga mulai tahun 2018 kita open lapangan golf, Parayan Golf. Ini adalah the best new course di Asia Pasifik. Jadi standarnya sudah championship dan standarnya untuk internasional. Mungkin Bapak Ibu pernah main di sini dan pasti mengalami experience yang beda dengan golf-golf yang lain. Ini IKEA, mereka akan target selesai di akhir tahun ini. Moga-moga tahun depan ini bisa menjadi magnet bagi warga Bandung untuk datang ke Kota Berpayangan. Dan kemudian juga kita sedang dalam proses pembangunan water park. Ini kita pemakai konsultan dari Kanada, karena kita pengen semuanya kelas 1. Dan kita beli slide, segala macam, semuanya dari Kanada dan Amerika. Ini akan menjadi salah satu the best water park di Southeast Asia. Ini suasananya dan ini kondisi kemarin waktu kita foto masih dibangun. Ini target selesai di mid 2021. Kemudian ini berapa award yang kita dapatkan, dan tahun lalu kita dapat the best green development dari Asia Property Award. Nah, bagaimana mengenai akses ke Kota Baru? Jadi kalau kita lihat Kota Berpayangan ini 120 kilo dari Jakarta, kemudian kedepannya akan ada high speed train yang stasiunnya 15 kilo dari Kota Berpayangan, dan begitu high speed train itu ready, kami akan siapkan shuttle ke Kota Berpayangan. Dan kedepannya dari Pemda Jawa Barat, mereka akan bikin LRT yang mengconnect dari high speed train ke lokasi kami. Kedua juga sudah ada elevated toll dari Jakarta ke Cikampek. Dan ketiga nanti akan ada tol yang dari Bogor, Ciawi, Sukabumi, Cianjur, dan Padalarang. Jadi dari Bandung ke Jakarta akan ada 2 tol, Bocimi dan juga Cikampek. Nah, saya diskusi dengan beberapa investor untuk komersil. Mereka bilang sekarang semua pengembangan sedang menuju ke Bandung. Dengan adanya akses-akses tol ini, Bandung bisa dicapai hanya 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi mereka bilang mereka sudah mau mulai invest di Bandung. Banyak investor mall besar yang akan pindah ke Bandung. Kenapa? Karena dengan adanya jaringan jalan, di Jakarta mereka saling kompetisi. Tapi di Bandung ini adalah market baru yang buat mereka pasar baru yang captive marketnya masih besar. Jadi kedepannya Bandung akan ramai oleh investor yang tadinya di Jakarta, sebagian akan buka di Bandung. Kemudian untuk menyikapi itu kami membuat 2 hal. Yang satu adalah flyover, kedua juga adalah jalan akses kedua. Jalan akses kedua ini nantinya akan tembus ke tol Bocimi, Cianjur, Padalarang. Ini adalah flyover yang kita siap-siap sedang bangun. Moga-moga ini kita akan mulai bangun di Q4 tahun ini, selesai di mid tahun depan. Jadi kami sudah ada MOU dengan Bupati, dan juga MOU ini akan dilanjutkan dengan Bina Marga. Semua perizinan 90% sudah selesai. Kita tinggal tunggu kondisi kesiapan karena pandemi aja, tapi kita sudah melangkah ke pembangunan. Jadi dengan adanya tol ini, otomatis tidak ada lagi kemacetan yang terjadi di pintu gerbang Kota Berpayangan.
Jadi beberapa keunggulan kami adalah kita pengembangan kota. Otomatis kalau kota lengkap, tidak hanya perumahan. Kita juga konsisten selama 20 tahun membangun. Kita punya land bank yang masih besar. Kita punya jalan akses, kita punya flyover. Nah, ini yang utama, harganya masih terjangkau dan punya potensi peningkatan harga yang cukup tinggi. Nah, kemudian untuk tinggal, kita punya lingkungan yang aman, nyaman, sehat. Jadi selama pandemi kemarin, kami mendapat apresiasi dari warga karena mereka bisa tinggal dengan nyaman, mereka bisa aman, sejahtera, dan tidak takut untuk berkegiatan, olahraga, dan lain-lain karena mereka yakin bahwa kita melakukan protokol kesehatan yang cukup kuat. Dan kita juga didukung dengan top management yang mengelola kota ini selalu kondisinya sehat dan nyaman. Nah, ini masuk ke penawaran kami. Jadi memang ini best offer. Tadi sudah disinggung oleh Pak Hence. Saat ini kita ada program 3,65% bunganya. Ini kerjasama dengan Bank CMB Niaga, berlaku untuk 2 tahun, fixed rate-nya ini. Dan banyak sekali pilihan rumah yang bisa dibeli dengan sistem KPR. Yang kedua, kami juga ada sistem installment untuk DP. Jadi DP-nya bisa dicicil 1% selama 15 bulan, dan kemudian setelah itu bisa KPR ke Bank CMB Niaga. Dan kita lancurkan smart home yang sudah memakai solar panel, jadi otomatis bisa mengurangi kurang lebih 30% pemakaian daya listrik. Ini juga sudah ada smart door lock, dan juga lighting dan AC dikontrol dengan sistem remote atau dengan apps. Nah, ini salah satu produk yang unggulan kami. Contohnya Sabtu dan Minggu kemarin dikunjungi oleh 24 tamu rumah contoh ini. Jadi dalam kondisi new normal, ini masih rumah yang masih sangat booming. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kemudian kami juga ada kafling. Jadi kalau Bapak Ibu yang pengen rumah yang tidak standar, bisa membeli kafling di tempat kami dengan view danau, dan juga bisa pilih arsitek sendiri dan bisa bangun sendiri. Kita ada installment, cicilan sampai 5 tahun, ataupun bisa KPT dengan Bank CMB Niaga. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita lihat kondisi saat ini, harga kita masih sangat wajar, di bawah dari appraisal bank, dan betul tadi kata Pak Hence, kalau ini semua terbangun, IKEA, Maranatha tahun depan operasional, Theme Park selesai, dan Lifestyle Mall beroperasi, otomatis harga kita akan loncat. Jadi tidak bisa dengan harga yang sekarang. Jadi ini adalah waktu yang sangat tepat untuk membeli. Jadi jangan tunggu untuk membeli, tapi beli sekarang dan tunggu karena harganya pasti akan naik. Itu aja Pak Daniel yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya. Oke, thank you Pak Rian. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya coba tanyakan ya Pak ya, mewakili mungkin juga nanti beberapa Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Kisaran harga berapa Pak yang untuk promo tersebut yang Bapak bisa berikan ke nasabah-nasabah CMB Niaga? Nah, produk kita mulai dari harga 980 juta sampai harga sekitar 7-8 M. Jadi pilihannya banyak sekali, produknya banyak sekali. Ya, oke, baik itu rumah maupun kafling ya Pak ya. Nah, untuk rumah sendiri Pak, apakah ada yang ready stock, apakah harus inden atau seperti apa Pak? Rumah kita ada yang ready stock, jadi ada beberapa rumah yang sudah siap dihuni. Itu harganya juga berkisar 1,7 sampai 5 M, siap langsung tinggal bawa koper aja bisa pindah. Dan kedua juga ada yang inden, ya, tergantung unitnya masing-masing. Mungkin nanti bisa dicek dengan rekan-rekan member agent yang tergabung dari REBI saat ini. Ya, oke. Jadi kebetulan juga hari ini hadir beberapa rekan agent juga. Mungkin nanti Bapak Ibu yang ingin informasi lebih detail tentang KBP juga bisa menghubungi kami. Nanti akan ada nomor di chat yang mungkin bisa Bapak Ibu hubungi. Oke, thank you Pak Rian untuk waktunya, untuk pemaparannya. Semoga palu gadanya CMB bisa klop nih dengan program-program dari Kota Baru Parahyangan. Karena kalau tadi dilihat pemaparannya adalah luar biasa dari segi lokasi strategis, kemudian
fasilitas juga luar biasa, kemudian dekat dengan beberapa proyek pemerintah juga ya Pak ya, ada jalan tol dan lain sebagainya, ada kereta cepat, stasiun kereta cepat juga, yang itu otomatis juga menambah nilai daripada properti. Kemudian juga tadi dari slide terakhir yang Pak Rian sampaikan juga ada kata yang menarik ya Pak ya, don't wait to buy real estate, buy real estate and wait. Jadi jangan menunda gitu ya, lebih baik saatnya sekarang. Nah Pak, yang mungkin terakhir nih Pak, yang pertanyaan saya langsung tanya direct aja nih Pak. Kira-kira nih, kalau nanti kondisi normal, program apa aja yang kira-kira yang tidak ada sekarang Pak? Ya otomatis bunga tadi yang rendah tadi kan memang akan naik, yang pertama itu. Kedua juga pada saat ini kita ada gimmick-gimmick hadiah-hadiah yang memang bisa langsung dinikmati oleh customer yang beli. Ya. Oh gitu ya, gimmick. Ya. Boleh mungkin dikasih bocoran sedikit ya Pak, gimmicknya ya, kira-kira apa? Kita ada voucher IKEA, ada voucher juga yang nilainya tergantung rumah yang dibeli. Ya. Oke. Kemudian juga otomatis nanti begitu kondisi normal, begitu kita IKEA mulai operasional, Maranatha mulai operasional, jalan layang mulai dibangun, otomatis kenaikan harga kita juga lakukan. Oke. Jadi pada kesimpulannya lebih baik beli sekarang ya Pak ya. Harus beli sekarang ya. Sebelum harga naik. Betul. Sebelum harga naik dan bunga naik gitu ya. Bunga naik betul. Oke, thank you Pak Rian untuk waktunya. Sekali lagi mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin informasi lebih detail, kemudian ingin tahu stok, ingin tahu unit-unit yang available dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa nanti menghubungi nomor yang ada di chat ya. Nah, yang berikutnya yang tak kalah menarik juga sebetulnya Bapak Ibu, kita nanti akan berbincang-bincang dengan Pak Swen Silviano ya. Beliau adalah praktisi dari properti, sudah cukup lama berkecimpung di dunia properti khususnya broker profesional. Dan yang saya dengar itu beliau pernah menjadi prinsipal termuda ya. Waktu itu umur 20-an sekian, nanti mungkin kita akan coba tanya ya. Kemudian juga secara pengalaman beliau juga selain menjadi broker properti ya, beliau juga ada menjadi kontraktor juga ya. Nah, ini cukup menarik untuk kita bahas. Kita juga ingin tahu juga nih perkembangan properti di Bandung khususnya itu seperti apa. Mungkin Pak Swen udah bisa monitor saya, Pak? Halo, Pak Swen, bisa monitor saya? Bisa di-share screen ya, Pak Daniel? Oke, sebentar, Pak. Silahkan, Pak, dicoba, Pak. Ya. Dimulai aja Pak Daniel. Ya, silakan, Suaranya Pak. jelas? Jelas, Pak. Jelas sekali. Silakan, Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu, Pak Andiko, Pak Hence, Pak Rian, Pak Ijong, kemudian tim teman-teman dari KBP dan CIMB Niaga. Terima kasih kesempatannya buat kami ya untuk hari ini. Senang sekali bisa ketemu di webinar kali ini ya. Oke ya, Bapak Ibu, mungkin saya akan menjelaskan mungkin dari sisi saya, dari sisi kami seperti apa. Oke ya. Jadi seperti yang kita tahu, bursa saham Amerika itu biasanya related dengan bursa saham yang ada di Indonesia. Pada saat bulan Maret, IHSG kita hancur-hancuran sampai ke angka 3.937 sesuai dengan bursa Amerika yang turun saat itu 18.000. Sampai hari ini bursa Amerika sudah menuju ke posisi 27.000. Dan IHSG kita sudah per tadi saya pantau sudah menembus 5.100. Kenapa bursa yang jadi acuan? Karena bursa adalah banyak perusahaan
nasional ada di sana, bukan hanya dari properti, dari banking, infrastruktur, dan seterusnya. Jadi kita melihat di bursa tersebut itu ada pergerakan cukup signifikan. Nah, kemudian banyak yang cukup bertanya, apakah di Amerika sekarang lagi cukup banyak ya pertanyaan mengenai kerusuhan-kerusuhan yang terjadi akibat kematian George Floyd ya, sampai meluas demonstrasi di Belanda dan Irlandia. Tapi kalau kita lihat indeks saham Amerika sama sekali tidak ada pengaruhnya. Bahkan sejak 2 minggu lalu kasus George Floyd, ya, bursa Amerika naik terus, menembus 27.000. Ya, jadi memang kita melihat banyak sekali ya video-video di Facebook dan segala macam ya, sampai dijarah orangnya, pemilik tokonya bawa senapan, bawa pistol keluar untuk jaga. Kondisinya seperti itu, tapi di sektor ekonomi Amerika sama sekali nggak berpengaruh, walaupun jumlah penganggurannya ada kenaikan. Ya. Nah, kita ini hanya sebagai contoh saja, ya. Pak Jokowi Presiden itu sempat meninjau MRT tanggal 25 Mei dan kemudian 26 Mei sempat ada persiapan menuju new normal. Ya, ini hanya perbandingan saja. Saham infrastruktur, misalnya contohnya Wika, Waskita, dan PT PP, sampai hari ini sudah naik lebih dari 20% dalam tempo waktu kurang dari 7 hari kerja. Ya, kemudian juga saham banking, teman-teman CIMB Niaga, ya, hari ini aja sahamnya sudah naik 12%, pembukaan tadi pagi sekarang sudah menembus 800 lebih. Ya. Kemudian juga kita lihat di saham properti, nah hanya sebagai contoh saja, sampai hari ini juga mengalami banyak kenaikan signifikan. Sejak tanggal 25 Mei dan 26 Mei kunjungan dari Presiden Jokowi. Artinya pasar merespon positif terhadap perkembangan market atau perkembangan new normal. Nah, ya, jika kita lihat juga indeks IHSG kita juga naik cukup signifikan dari 25 Mei yang sekitar 4.500, hari ini sudah 5.100, sudah sempat menembus 5.100. Nah, kita bandingkan mungkin dengan biasanya investasi emas itu dengan kondisi yang market yang kacau, biasa emas itu biasanya naik tinggi. Tapi sekarang sudah berlahan-lahan mulai turun harga emas. Nah, ini grafik harga emas dari 90 hari terakhir. Nah, anggaran pemerintah untuk corona 405 triliun. Kemarin sempat disampaikan di salah satu media, Presiden Jokowi sedang rencana menambah 150 triliun lagi untuk anggaran corona. Kemudian ini grafik dari jumlahnya masih meningkat, tapi jumlah kesembuhannya pun meningkat cukup signifikan sejak data dari bulan 5 Mei sampai 4 Juni kemarin. Yang mengejutkan, harga US dollar ya, dari 16.000 sempat 16.800 di bulan Maret sampai kemarin hari Jumat Jumat itu menuju 13.750 sampai 13.850. Artinya sentimen positif terhadap new normal dan pergerakan ekonomi di Indonesia cukup baik. Ya. Seringkali kita ada penyampaian cash is king ya. Cash is king dengan kondisi saat ini gitu ya. Warren Buffett ada satu quote yang terkenal adalah dia menyampaikan kita harus takut ketika orang lain serakah. Ya, tetapi kita harus serakah ketika orang lain takut.
Jadi sekarang adalah satu kesempatan buat Bapak Ibu untuk membeli properti. Nah, kenapa investasi properti itu masih menarik? Ya, ketika krisis harganya bisa sangat murah. Ya, bila disampaikan saat ini nggak ada penjualan, juga saya rasa enggak. Saya setengah jam sebelum webinar ini baru terima WA, ada salah satu investor beli satu aset harganya 5M, ya tepat 1 minggu atau 2 minggu sebelum coronavirus diumumkan oleh Presiden. Dan hari ini, 1-2 hari lalu, dia baru jual asetnya sudah untung 30%. Jadi dia beli 5M, kemudian dia jual 6,5M dengan kondisi saat ini. Nah, tentu saja di market kita bagi Bapak Ibu tentu harus ada panduan, mana yang harganya murah dan harganya biasa atau harganya sangat murah atau harganya mahal. Nah, jangan takut karena agen-agen naungan di bawah kita tentu mereka sudah sangat menguasai. CIMB Niaga tadi dengan pembiayaan yang luar biasa, 3,65% di KBP, luar biasa, benar-benar bunganya sangat-sangat murah. Ya. Properti jangan takut juga Bapak Ibu bahwa harga sedang tinggi karena sekarang posisi terdiskon. Belum tentu harga buka adalah harga bukanya berapa, mungkin lakunya juga untuk di secondary bisa saja harganya jauh di bawah itu. Dan agen kita yang terakhir selain sudah tahu tentu dengan standar kesehatan, jadi nggak perlu takut juga untuk showing properti karena agen-agen di bawah kami biasanya sudah sangat menguasai tentang prosedur kesehatan. Nah, yang terakhir ini foto saya ambil dari sisi jalan tol, tepatnya di Cirangrang Dalam, di belakang Mikomo. Waktu itu sempat ada isu infrastruktur TKA dari Cina dihentikan. Ini adalah progres kereta cepat sampai kurang lebih hari Jumat lalu. Pembangunannya terus dilakukan pemerintah dan sekarang trasenya sudah berdiri. Bahkan jalan Cirangrang Dalam yang dilebarkan itu rencananya dalam 1-2 bulan ini sudah akan selesai. Jadi progres infrastruktur dari pemerintah itu tetap berlanjut. Di belakang truk yang kuning itu adalah jalan tol Kopo yang biasa kita lalui kalau misal kita dari Pastur atau dari lainnya. Jadi progres pemerintah dari infrastruktur tetap berjalan. Jakarta ini pembangunan kereta cepat Jakarta. Mungkin dari saya sekian Pak Daniel. Oke, Pak Swen. Mungkin juga saya mau coba tanya sedikit nih Pak untuk berkenaan dengan properti yang di Bandung khususnya ya. Nah, beberapa yang terjadi transaksi sekarang itu kira-kira nih Pak, itu tuh apakah efek daripada sebelum COVID itu memang dia sudah cari atau memang ada orang-orang yang memanfaatkan situasi dan kondisi dapat properti murah nih Pak, berdasarkan pengalaman yang ada? Kalau saya lihat sih Pak Daniel ada dua-duanya. Yang pertama memang kalau user itu kan mereka sudah senang dengan propertinya, mungkin nego, ya, kemudian berlanjut setelah ada COVID, ya mereka tetap akan membeli. Yang kedua mungkin investor ini sekarang banyak properti premium, harga misalnya 10M atau berapa M di secondary market, mungkin saat ini time to buy-nya mungkin 7,5-8M bisa dilepas gitu Pak Daniel. Karena cash is king. Iya. Memang sih betul. Saya juga punya partner di Jakarta. Waktu itu dia pegang listingan kurang lebih harganya kalau nggak salah open di 42M. Pas masa COVID akhirnya turun jadi 30M-an sekian, 35M-an kalau nggak salah. Dan bulan lalu akhirnya closing 20M. Jadi ya mungkin juga kalau kita jeli bisa dapat barang-barang kayak gitu ya Pak ya? Betul. Yang pasti
harus ada agent profesional yang dampingi, karena agent profesional biasa mereka sangat punya data. Berapa harga sebelum COVID, harga saat COVID sekarang berapa, supaya kita belinya juga tidak kemahalan. Iya, betul. Nah, kira-kira ada tips atau trik nggak, Pak Swen, untuk mungkin pada saat sekarang ini beli properti untuk end user ataupun untuk satu untuk end user, yang kedua mungkin untuk investor, Pak? Kalau untuk end user, yang pasti kita harus pilih properti yang developer kualitasnya baik. Karena developer yang kualitasnya baik, pasti fasilitasnya juga baik. Ya, Kota Baru Parahyangan itu salah satu developer yang siap dengan segala sesuatu infrastruktur, fasilitas, tol, dan lain-lain. Gitu ya. Apalagi tadi saya juga dengar dari Pak Rian, ada waterboom, kemudian ada rencana jalan tol baru, itu luar biasa saya rasa. Yang kedua, kalau untuk investor, ya investor harus, yang pertama selain pilih lokasi, itu momentum. Jangan sampai kita beli properti, tapi momentumnya salah. Ketiga, ya itu tentang harga ya. Kalau investor tentang harga. Mungkin itu Pak Dan. Ya, oke. Mungkin juga kita juga mau tampilin sedikit ya beberapa contoh properti yang cukup menarik gitu ya. Ini efek-efek gara-gara COVID juga. Mungkin sebentar saya coba share. Ini hanya mewakili sebagian kecil aja, Bapak Ibu, dari beberapa listingan teman-teman ya. Mungkin nanti untuk lebih banyak info detail untuk properti-properti murah dalam tanda kutip ya, Bapak Ibu juga bisa hubungi nomor telepon yang tertera di chat. Ini yang pertama ada, ini rumah kos di Cimahi. Ini kalau appraisal bank itu 4,7 M, tapi ini 4 M nego gitu. Nah, ini gara-gara COVID juga nih kayaknya ya. Kemudian ini ada rumah di Dago Pakar, 1.300 sekian, bangunan 1.500 sekian. Ini open price-nya hanya 14 M aja. Dan ini masih nego habis harga corona gitu ya. Kemudian juga ada yang di Batu Nunggal, itu price list-nya 5 M, nego juga ya. 5 kamar tidur, 5 kamar mandi. Kemudian juga ada Rukan ya di Tubagus Ismail, itu kurang lebih 5 M-an, nego habis juga. Ya, kemudian ini ada rumah juga di Batu Nunggal, hanya 1,4 M. Ya, kemudian ini ada komersial di Gatsu, ya hanya 10,5 M aja, itu pun masih nego. Kemudian juga ada di rumah di Singgasana, ya itu dari 4,25 M akhirnya dicoret jadi 3,6 M lagi, mungkin juga masih bisa nego gitu ya. Nah, itu ya boleh dibilang beberapa hal yang cukup unik gitu ya. Kondisi COVID itu di sebagian orang menjadi satu hal yang buntung gitu ya. Tapi justru di sebagian orang-orang tertentu juga menjadi hal yang menguntungkan gitu ya. Nah, memang kali ini kita juga banyak bahas hal-hal yang menguntungkan, khususnya untuk nasabah-nasabah CIMB Niaga ya. Udah palu gadanya ada, udah produknya ada, udah tinggal action aja nih. Nah, mungkin saya mau tanya sedikit nih ke Pak Rian. Pak Rian, ada benefit-benefit apa nggak nih Pak untuk kalau investor mau beli di KBP nih Pak? Pak Rian mungkin bisa di-on-kan dulu Pak. Oke, jadi pertama benefitnya otomatis adalah akan menikmati kenaikan harga ya. Karena dengan fasilitas yang kita siapin, yang nanti akan ready setahun 2 tahun lagi, otomatis harga akan loncat. Itu sih otomatis gain pertama itulah ya. Kedua juga sebenarnya investment itu kan sekarang bukan hanya buat value aja Pak, bukan buat uang aja. Tapi banyak juga yang kemarin tinggal di Bandung pengen ke KBP karena lingkungannya nyaman. Jadi otomatis mereka sementara tinggal dulu di KBP. Karena kalau di Bandung mungkin nggak bisa kemana-mana di rumah aja. Tapi kalau di sini masih bisa main ke taman, masih bisa sepeda dan segala macam dengan suasana yang nyaman gitu, dengan aman. Oke. Nah, saya memang sempat punya pengalaman Pak beberapa tahun lalu itu
ada beberapa ekspat dari pabrik-pabrik di Purwakarta, ternyata sewanya di KBP nih Pak. Nah, kalau dari Pak Rian sendiri kira-kira ada gambaran nggak sih Pak untuk mungkin kalau untuk investor, untuk nilai sewanya dan lain sebagainya, kira-kira gimana nih Pak? Ya, jadi betul Pak Daniel. Jadi sejak 2 tahun lalu, kita lihat banyak sekali ekspat, terutama Korea ya. Korea yang pindah dari Bandung ke KBP. Kalau 2 tahun lalu mungkin hanya sekitar 50 family Korea. Tapi sekarang udah ada 200 kakak yang tinggal di KBP. Kenapa? Karena pertama mereka itu dari Bandung dan juga dari Karawang. Purwakarta Karawang. Oke. Karena pertama ada lapangan golf. Jadi kalau golf itu Korea udah jadi satu keharusan ya. Baik yang suaminya maupun istrinya ikut main golf. Itu satu. Kedua kan ada sekolah-sekolah yang memang cocok buat komunitas Korea gitu. Jadi di sini ada 3 sekolah yang memang menampung komunitas Korea. Jadi mereka happy untuk tinggal di KBP. Jadi sekolah-sekolah ini nggak khusus buat Korea, tapi buat ekspat sih. Kita ada BAIS, ada Cahaya Bangsa, ada SBP yang memang sudah bilingual dengan bahasa Inggris dan memang sangat cocok buat mereka. Wah, mantap ya, Pak. Ini jangan tunda lagi, berarti Bapak Ibu ini udah luar biasa sekali ya, event hari ini itu betul-betul membuka pikiran kita, ternyata ya masih ada yang promo-promo untuk kita bisa dapat untung gitu ya. Nah, yang berikutnya saya juga penasaran ingin tahu dari Pak Andiko nih Pak. Mungkin bisa menyimpulkan hasil pembicaraan kita dari awal sampai pertengahan ini. Kira-kira gimana nih Pak? Ada hal menarik lain apa lagi nih Pak dari CIMB Niaga? Iya, makasih Pak Daniel. Kedengaran cukup jelas ya? Oke, cukup jelas Pak, cukup jelas. Oke, mungkin sore ini saya nggak ingin menyampaikan terlalu banyak, tapi intinya saya ingin merecap beberapa hal yang tadi kita sudah mendengarkan. Ya. Hari ini kita cukup beruntung, tadi sudah mendengarkan dari Pak Henge, seorang mortgage banker yang tentunya dengan pengalaman yang cukup panjang, sangat panjang. Ya. Pak Rian juga, ini hari ini kita beruntung sekali langsung dari pimpinannya yang datang dari KBP ya, Pak Rian sharing sama kita. Pak Sven juga langsung dari Ketua DPD-nya REB Jabar ya. Tapi intinya gini, yang hari ini memang kebetulan kami undang dari CIMB Niaga adalah rata-rata nasabah preferred CIMB Niaga lah ya. Nasabah preferred yang sudah sangat biasa melakukan investasi. Nah, hari ini kami mengajak Bapak Ibu nasabah untuk juga berinvestasi di properti. Nah, so kalau kita bicara memang di properti, mungkin biasanya ya akan ditanya mengenai nasabah, tadi beberapa kali juga sudah dibahas mengenai timing ya. Tapi kita sama-sama tahu nih, di tengah pandemi seperti ini, yang mau nggak mau memang sudah menyebabkan terjadi krisis ekonomi. Kalau kita belajar dari pengalaman yang ada, ya biasanya krisis seperti ini justru memang memberikan banyak peluang buat berinvestasi. Ya. Tapi kita juga banyak belajar bahwa sebenarnya kalau kita ingin berinvestasi pada saat krisis seperti ini, ya momen yang paling pas untuk berinvestasi itu bukan setelah krisisnya selesai. Karena biasanya nanti di situ valuasi dari aset-aset investasinya juga sudah kembali tinggi. Tapi justru pada saat krisisnya masih berlangsung, pada saat kita sudah melewati bottomnya dan market mulai rebound. Ya. Tadi Pak Sven sudah share sedikit lah ya mengenai perkembangan market. Mungkin saya juga tambahkan sedikit kalau kita lihat ya. Walaupun kita masih belum tahu kapan krisisnya akan berakhir, gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari indikator-indikator yang ada, nih, pertama dari sisi pandeminya, kita belum tahu nih kapan pandemi akan selesai. Tapi kita bisa melihat bahwa udah ada beberapa negara yang memang sudah mulai melonggarkan kembali aktivitas masyarakatnya, termasuk aktivitas ekonominya. Ya. Karena memang kebetulan tingkat penularannya juga sudah mulai melandai. Ya. Di Indonesia juga sama, walaupun mungkin di kita masih harus sedikit, kita harus masih sangat waspada ya, karena sebenarnya tingkat penularannya masih cukup tinggi. Tapi kita lihat juga di beberapa daerah seperti ibu kota dan juga termasuk Jawa Barat, ya, pemerintah sudah mulai longgarkan aktivitas sehingga ekonomi juga sudah mulai berjalan ya. Nah, harapannya tentunya nanti bersama-sama kita harapkan supaya pandemi ini cepat selesai, karena krisis yang sekarang ini terus terang ya memang pasti penyebab dasarnya adalah pandemi yang sedang terjadi sekarang ya. Nah, kemudian indikator lain mungkin kalau saya boleh tambahkan tadi dari Pak Sven ya, kita bisa melihat juga mungkin dari harga minyak dunia lah ya. Harga minyak dunia sering dipakai sebagai patokan mengenai perubahan ekonomi ya. Kalau kita lihat, kalau kita akan sama-sama nih, waktu beberapa bulan yang lalu, di bulan kemarin, di April terutama, harga minyak dunia memang turun sangat tajam.
Bahkan sempat di bulan April itu kalau di transaksi di perdagangan berjangka, harganya menjadi negatif. Ya. Ini tentunya karena pandemi dan tapi kalau sekarang kita lihat nih, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya harga minyak ini juga sudah mulai meningkat. Selain tentunya karena memang pasokannya dibatasi, yang kedua juga karena memang demand sudah mulai muncul. Ya, sekarang sudah mulai bergerak ke angka $40 per barrel. Indeks saham tadi Pak Stef sudah sampaikan, kita sempat di titik terendah itu di angka 3.900-4.000. Sekarang sudah di 5.000, hampir 5.100. Rupiah juga sama. Waktu di beberapa bulan kemarin ya, pada saat di awal-awal pandemi, rupiah, nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga sempat turun dalam sekali, itu sampai ke level 16.500. Sekarang sudah mulai bergerak naik ke 13.900. So kalau kita lihat dari situ, memang kita nggak bisa pastikan kapan krisisnya berakhir, ya. Tapi kita melihat bahwa confidence sudah mulai timbul. Nah, balik tadi yang seperti yang kita sampaikan, bahwa sebenarnya kesempatan yang paling pas untuk berinvestasi dalam krisis adalah bukan pada saat krisis sudah berakhir, tapi pada saat memang bottomnya sudah mulai kita lewati dan market mulai rebound. Saya sih merasa di CIMB Niaga bahwa kita merasa bahwa saat itulah saat yang tepat untuk berinvestasi. Tapi tentunya, ya, walaupun kita melihat bahwa ini saat yang tepat buat berinvestasi, kita harus sangat berhati-hati. Salah satu langkah bijak yang kita perlu ambil memang adalah kita berinvestasi di kualitas, di aset investasi yang kualitasnya baik tentunya. That's why kenapa hari ini juga kami sangat bersyukur rekan kami, teman kami dari Kota Baru Parahyangan bisa bergabung, ya, bisa sharing sama kita. Saya rasa kayaknya tadi Pak Hence sudah sampaikan, Pak Rian juga sudah sampaikan, mungkin kita nggak perlu terlalu banyak lagi menjelaskan mengenai potensi dari KBP, tapi saya rasa saya juga ingin tambahkan sedikit ya. Kota Baru Parahyangan kita lihat memang di CIMB Niaga ini kami punya keyakinan bahwa Kota Baru Parahyangan adalah kota mandiri yang punya potensi sangat besar. Ya, that's why gini, kalau saya boleh cerita ya, saya mulai menjalankan tugas sebagai sebagai regional head di Jawa Barat CIMB Niaga itu 2 tahun yang lalu. Salah satu langkah pertama, salah satu keputusan strategik pertama yang saya ambil waktu itu adalah mereview keberadaan cabang kami di cabang CIMB Niaga di Kota Baru Parahyangan bersama dengan tim. Waktu itu kami masih sewa, saya ingat 2 tahun yang lalu kami masih dalam suatu sewa di ruko Tata Pitaloka, ya, satu ruko waktu itu kami sewa di situ. Dan setelah beberapa pertimbangan memang akhirnya kami putuskan, ya, setelah melihat potensi dari CIMB Niaga dari Kota Baru Parahyangan dan kita lihat juga Kota Baru Parahyangan sudah sangat berkembang beberapa tahun ke depannya juga sangat luar biasa. Akhirnya kami putuskan untuk berinvestasi lebih di Kota Baru Parahyangan, ya, tidak hanya pindah ke tempat yang lebih baik, tapi kami akhirnya memutuskan bahwa kami pindah ke tempat yang lebih baik. Kebetulan waktu itu Parian buka office and business park di Bumi Paranggelung, ya. Itu kita pindah ke situ dan statusnya juga bukan lagi sewa tapi menjadi milik. Ya, ini tentunya memang bukti dari keyakinan dari CIMB Niaga bahwa Kota Baru Parahyangan ini sangat berpotensi. Tentunya untuk bisa melakukan investasi itu, ya, pertimbangannya nggak sebentar lah. Kita juga harus minta approval sampai dengan Presiden Direktur. Tapi ya seperti yang tadi sudah disampaikan, good product memang sometimes sell by itself lah ya. Jadi saya juga waktu itu nggak butuh upaya terlalu banyak untuk bisa meyakinkan presidir kami bahwa memang sudah saatnya kami berinvestasi lebih di Kota Baru Parahyangan. Ya. Memang investasinya nggak murah Bapak Ibu, karena tempatnya juga premium lah ya. Tapi yang menariknya nih ya, ternyata keputusan yang kami ambil pada saat itu juga kami lihat ini keputusan yang tepat. Kami pindah itu belum sampai setahun yang lalu, kami pindah ke cabang baru di Bumi Paranggelung itu sekitar bulan Oktober tahun lalu, ya. Nah, belum sampai setahun kami bisa melihat bahwa ternyata pertumbuhan bisnis kami di Kota Baru Parahyangan juga sangat meningkat. Dari dana pihak ketiga, ya, dari dana pihak ketiga yang kami himpun, belum sampai 1 tahun sudah mencatat pertumbuhan 30% sejak kami pindah ke cabang baru. Ya. Kemudian juga itu dari dana pihak ketiga. Nah, kalau dari dana murahnya sendiri, dari tabungan dan giro, kita tumbuh bahkan 40%. Ya, Bapak Ibu. So, kalau kita lihat dari sini, memang kelihatannya keputusan investasi yang kami ambil sekitar 2 tahun, 1 tahun ke belakang ternyata berhasil baik. Ya. Investasinya memang nggak murah, tapi kami juga beruntung, terima kasih untuk Parian dan tim waktu itu yang bisa memberikan diskon kepada kami di harga yang menarik. Ya. Nah, tadi juga Parian sudah sampaikan bahwa ada beberapa diskon mungkin yang bisa Bapak Ibu
nasabah CIMB Niaga peroleh. Jadi kami ingin mengajak memang ya, apa yang sudah kami lakukan dan kami bisa nikmati itu, mungkin Bapak Ibu dari nasabah CIMB Niaga Preferred juga bisa manfaatkan lah Bapak Ibu ya. Dan saya percaya pasti Kota Baru Parahyangan akan bisa memberikan penawaran-penawaran yang menarik untuk saat ini. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu juga ingin diversifikasikan nih, nggak hanya di Kota Baru Parahyangan, tapi ingin juga berinvestasi di aset properti berkualitas di daerah lain. Tadi Pak Sven sudah sampaikan, ya, Pak Daniel sudah sampaikan, property agent yang bernaung di bawah Arebi juga siap sekarang untuk menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, memberikan kesempatan untuk para nasabah bisa berinvestasi di lokasi-lokasi premium, aset-aset yang berkualitas dengan harga yang juga sangat menarik. Oke. So, saya pikir kita memang nggak tahu kapan krisis ini berakhir, tapi saya pikir saatnya sekarang cukup tepat untuk Bapak Ibu sekalian berinvestasi. Kami ingin mengajak supaya Bapak Ibu sekalian juga para nasabah preferred yang mungkin selama ini sudah sangat terbiasa berinvestasi di reksadana, di saham, di obligasi, untuk juga mulai melirik kesempatan atau kesempatan emas yang ada di sektor properti. Ya. Nah itu tadi kalau kita bicara dari quality asetnya. Apa sih yang bisa kami tawarkan dari CIMB Niaga untuk ini? Ya, kenapa Bapak Ibu sekalian harus investasinya lewat CIMB Niaga? Ya, Pak Hence tadi sampaikan sama kita di CIMB Niaga palu gada, kata Pak Hence. Bapak Ibu sekalian ingin apa, kita bisa tawarkan. Ya, kalau saya bilang segini, intinya ada dua yang paling banyak yang bisa kita tawarkan, tapi ada dua yang paling penting. Yang pertama memang pricing. Pak Hence tadi sudah sampaikan, seperti contohnya di Kota Baru Parahyangan, ya. Ini mungkin bunga paling rendah yang Bapak Ibu bisa Bapak Ibu sekalian bisa peroleh, 3,65%. Bayangkan, Bapak Ibu sekarang kalau tempatkan dana di CIMB Niaga deposito, itu bunganya lebih tinggi, tapi ngambil kredit di CIMB Niaga untuk pembelian aset properti di Kota Baru Parahyangan, bunganya cuma 3,65%. So, saya rasa ini bukan satu kesempatan yang sangat sayang lah buat dilewatkan. Mau nggak lebih kecil dari 3,65%? Bisa. Kalau Bapak Ibu sekalian tempatkan dananya sampai dengan 120%, tadi seperti yang Pak Hence sampaikan, itu bunganya bahkan bisa sampai dengan 0%. Dan itu bisa dimanfaatkan tidak hanya di Kota Baru Parahyangan, itu juga Bapak Ibu sekalian bisa manfaatkan kalau ingin juga mendiversifikasikan asetnya di lokasi yang lain. Ya. So dari pricing luar biasa. Saya yakin beberapa waktu yang akan datang kita nggak bisa lagi dapatkan kesempatan seperti ini. Yang kedua, kemudahan. Ya. Bapak Ibu sekalian, nasabah preferred sudah sangat terbiasa berinvestasi di portfolio, ya, di reksadana, obligasi, di saham. Ada beberapa nasabah waktu itu sampaikan sama saya, Andiko, kalau saya mau investasi reksadana atau obligasi di CIMB Niaga di kondisi pandemi seperti sekarang sangat mudah. Saya bisa investasi, nggak perlu datang kemana-mana, nggak perlu keluar rumah, saya bisa lakukan investasinya lewat e-channelnya CIMB Niaga yang ada di CIMB Clicks maupun Octomobile. Nah, kalau sekarang misalnya Bapak Ibu nasabah ingin berinvestasi di properti, bisa nggak seperti itu? Oke, saya jawab dengan tegas, bisa Bapak Ibu. Ya, jika memang keinginan Bapak Ibu adalah untuk menjaga di kondisi pandemi saat ini memang untuk lebih berhati-hati, ya, mengurangi interaksi, mengurangi keluar rumah, ya. Tim kami akan dengan senang hati melayani Bapak Ibu sekalian, ya. Kita akan minimalisir tatap muka, ya. Nah, kesehatan ini juga memang salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh CIMB Niaga, ya. Baik itu kesehatan nasabah maupun staf kami sendiri. Oleh sebab itu memang puji Tuhan, ya, sampai dengan saat ini di tim saya nih, di tim Sales and Distribution Regional Jawa Barat CIMB Niaga, itu tidak ada staf yang positif corona, tidak ada yang PDP, tidak ada yang ODP. Tentunya kami bersyukur sekali pada Tuhan untuk ini, tapi kami juga terus menerapkan memang standar-standar protokol kesehatan yang baik. Kalau Bapak Ibu sedang datang ke cabang kami, ya itu standar kesehatannya sangat tinggi, ya. Semua staf menggunakan masker, masuk ke cabang kami juga wajib masker, ada termogan di depan untuk mengukur suhu orang yang masuk ke cabang kami, ya. Jarak antar staf juga kami batasi, dan kemudian jumlah nasabah yang masuk ke banking call juga kami batasi, ya. So kalau Bapak Ibu sekalian ingin mampir ke cabang CIMB Niaga, jangan khawatir Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian juga lebih prefer untuk bertransaksi dari rumah, ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian ingin beli aset di Kota Baru Parahyangan, nanti setelah berbicara dengan tim saya dari CIMB Niaga dan berbicara dari timnya Pak Rian di Kota Baru Parahyangan, sudah dilihat misalnya aset mana yang cocok. Bapak Ibu sekalian ingin lihat lebih dalam lagi nih, tapi nggak ingin datang ke lokasi misalnya. Banyak hal yang bisa kita manfaatkan sekarang, ya.
tim saya nanti akan sangat dengan senang hati datang ke Kota Baru Parahyangan. Kita bisa tunjukkan pada Bapak Ibu sekalian dengan cara virtual, ya. Dan saya juga percaya teman-teman dari Kota Baru Parahyangan juga pasti sangat senang untuk dapat melakukan itu, sehingga Bapak Ibu sekalian juga bisa mendapatkan overview dari properti yang ingin dibeli tanpa perlu meninggalkan rumahnya. Ya. Nah, bagaimana dengan legalitasnya? Tenang Bapak Ibu, nanti tim legal dari CIMB Niaga tentu akan pastikan supaya legalitas dari aset yang dibeli itu baik. Karena CIMB Niaga juga punya kepentingan di situ. Kalau Bapak Ibu sekalian ambil pembiayaan di CIMB Niaga, tentu jaminannya ada di kami, gitu kan ya. Nah, bagaimana juga dengan dokumen-dokumennya? Ya nanti CIMB Niaga yang akan atur itu buat Bapak Ibu sekalian. Saya rasa dua itu yang kami tawarkan. Pricing yang sangat menarik, kemudian juga kemudahan bertransaksi, jangan khawatir, kami sangat mengerti kebutuhan Bapak Ibu sekalian sekarang untuk berinvestasi dengan berhati-hati, mengurangi tatap muka, physical distancing, dan sebagainya. Dan sekali lagi saya sampaikan, kita nggak akan pernah tahu kapan krisis ini berakhir. Ya. Kita nggak pernah tahu kapan momen yang paling baik untuk berinvestasi, karena biasanya kita baru akan tahu kapan krisisnya berakhir setelah krisisnya selesai. Dan kalau kita baru berinvestasi di situ, harganya biasanya sudah tinggi. Tapi kalau kita dari beberapa parameter yang ada sekarang, ya, saya rasa sudah saat yang cukup baik jika Bapak Ibu sekalian juga sekarang sudah mulai melirik untuk berinvestasi di properti. Kira-kira itu mungkin ya, Pak Daniel yang ingin saya sampaikan. Nah, saya sangat berharap tentunya para nasabah CIMB Niaga Private nanti bisa melihat potensi yang ada dan dapat terus berdiskusi dengan tim kami. Tim kami akan sangat senang hati untuk melayani pertanyaan-pertanyaannya, ya. Dan mudah-mudahan nanti dapat memperlengkapi lagi portfolio investasinya dengan berinvestasi properti di CIMB Niaga. Ya, terima kasih Pak Daniel. Thank you Pak Andiko, luar biasa ya program CIMB Niaga, luar biasa, ditambah bunga juga luar biasa, palu gadanya benar-benar palu gada gitu ya. Di kondisi new normal pun standar-standar kesehatan tetap dijalankan. Dan yang tadi yang menarik juga betul yang Pak Andiko bilang untuk Bapak Ibu yang memang pengen untuk lihat kondisi-kondisi properti tanpa harus meninggalkan rumah, itu memang sudah yang diperlengkapi khususnya di Arebi untuk agen-agen profesional kami itu untuk melakukannya secara online. Ya, jadi sekarang segala sesuatu bisa dilakukan di rumah. Dan rumahnya pun nanti seperti apa sudah tersedia gitu ya di KBP, segala sesuatu sehat, mau olahraga bisa, mau belanja bisa, dan lain sebagainya juga bisa ya. Nah, pada saat ini kita akan masuk kepada sesi tanya jawab ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa chat di kolom chatting ya di Zoom ini. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin ditujukan ke siapa, kita juga akan minta untuk dijawab gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu sekalian bisa chat gitu ya. Saya ingin bertanya sekali lagi buat ke Pak Rian, boleh Pak? Pak Rian, mungkin kalau boleh saya tahu nih Pak, kita kan ada krisis itu yang sepengalaman saya itu tahun 98, 2008, dan sekarang gitu ya, kondisi corona. Nah mungkin khususnya untuk KBP sendiri, kira-kira Pak, ada perbedaan apa sih Pak yang signifikan, serta hal positif apa sih Pak yang membedakan ketiga jenis krisis ini nih Pak? Ya, kalau tahun 97 memang waktu itu kita belum mulai jualan, kita baru mulai bangun sih. Jadi pada saat itu kami lakukan tidak jualan dulu. Jadi 98 kita mulai bangun, tapi kita mulai jualan tahun 2000. Jadi 2 tahun itu persiapan. Nah, kemudian kalau tahun 2008 krisis itu lebih kenanya ke perbankan ya. Memang efeknya bunga segala macam jadi tinggi, tapi memang kita lakukan dengan mekanisme bisa cicil ke developer dan lain-lain gitu. Nah, kalau saya lihat sih saat ini kondisi pandemi memang berlangsung sekitar 1 bulan, 3 bulan ini pada saat ada pengetatan, tapi kita masih lihat masih bisa jualan. Jadi bedanya mungkin di sana ya. Kalau yang dulu kita memang tunda, kalau di saat ini kita
dengan protokol kesehatan kita masih bisa berjalan dengan cukup baik gitu. Jadi otomatis setiap kondisi krisis pasti ada antisipasinya dan bagaimana kita menyikapinya, dan kalau antisipasi itu cocok harusnya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, oke. Berarti sebetulnya sekarang cenderung lebih optimis ya Pak ya dibanding Lebih sebelum-sebelumnya. optimis, ya. Pak, kalau boleh tahu sepanjang 3 bulan ke belakang nih awal-awal dari krisis, masa corona ya, KBP kalau boleh tahu udah closing berapa nih Pak? Kalau jadi gini, kalau sebelum krisis tuh kita Januari sampai Maret ya, Januari sampai Maret itu kita kira-kira per bulan bisa 40 unit. Ya. Kalau di April, di Mei ini kira-kira 20 unit per bulan. Wow, masih sangat oke Pak dibanding developer lain gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, Pak mungkin Daniel. Pak Steph, ya silakan Pak. Ya, Pak Daniel, ini sekalian untuk semua para klien daripada CMB Niaga, untuk kali ini yang ikut Zoom jangan lupa bahwa kali ini bersama dengan CMB Niaga ada kerjasama dengan memberikan bunga dari KBP itu 3,65% untuk 2 tahun untuk yang pendengar yang ikut Zoom saat ini, Pak Daniel. Kemudian ada program DP yaitu diskon dan voucher ya dari KBP langsung nih Pak Daniel, yaitu dapatkan double untung. Yang pertama DP-nya bisa 1% Pak Daniel, bisa dicicil sampai 15 bulan. Bahkan untuk cicilan ke developer bisa sampai 5 tahun. Dan bukan itu saja Pak Daniel, dapatkan vouchers IKEA sampai 15 juta rupiah. Jadi tadi ada yang pertanyaan nih, saya boleh nggak Pak mau ke Google Maps-nya KBP? Boleh. Untuk Bapak Ibu yang akan ambil ingin tanya tentang Google Map di Kota Baru Parahyangan ini, jangan lupa informasi bahwa Bapak Ibu itu ikut Zoom yang kali ini supaya mendapatkan bonusnya Pak Daniel, gitu. Ya. Oke. Jadi memang luar khusus biasa ya Pak. program Kota Baru Parahyangan ini untuk semua klien-klien dari CMB Niaga diberikan promo khusus dengan sistem installment yang luar biasa, dan nanti kami pun tetap akan bantu semaksimal mungkin buat Bapak Ibu yang memerlukan pertanyaan. Tadi juga ada yang bertanya, Google Maps-nya gimana? Bapak Ibu bisa hubungin ke nomor telepon yang sudah dicantumkan tadi, biar nanti saya bisa hubungkan dan berikan Google Maps-nya ke customer yang memerlukan untuk letak lokasi di KBP ini. Terima kasih Pak Daniel. Oke, thank you Pak Stefanus. Mungkin juga saya mau sedikit tanya ke Pak Swen nih. Pak Swen bisa diaktifkan Pak mic-nya. Pak, mungkin saya mau tanya nih Pak, mungkin juga sebagai informasi juga kepada Bapak Ibu di nasabah CMB Niaga, apa sih Pak bedanya broker properti non-Arebi dengan broker properti yang under company Arebi ini Pak? Ya, di asosiasi kita kan sebenarnya adalah asosiasi yang paling besar di Indonesia. Asosiasi broker dalam maksudnya adalah asosiasi broker yang terbesar di Indonesia. Kita ada 1.150 kantor di seluruh Indonesia. Arebi sendiri di Jawa Barat selain sering mengadakan pelatihan Pak Daniel, kita juga memang kan kita punya bidang-bidang di dalam pengurusan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya menemui broker-broker Arebi yang dalam tanda kutip kurang baik, itu bisa di-report ke kita bisa tindak juga. Jadi untuk konsumen pasti lebih aman. Selain itu broker-broker Arebi pasti pengetahuannya mereka lebih luas karena kita sering mengadakan training, kemudian edukasi juga dari pemerintah, kemudian juga banyak hal kita hubungan juga dengan banking, dengan pemerintah, terus dengan asosiasi lain juga kita dengan notaris dan lain-lain. Memang kita jaringannya selain lebih luas, kita pengetahuannya juga mungkin beda dengan yang tradisional. Pak, mungkin itu Pak Daniel. Satu lagi
yang saya dengar itu juga ada sertifikasi khusus yang dikeluarkan oleh negara ya Pak ya. Itu apa Pak? Jadi kalau di broker Arebi itu sebenarnya mereka wajib ikut uji kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ujian untuk broker, mereka itu mendapat sertifikat dari negara bahwa mereka dianggap broker yang resmi dan kompeten gitu Pak Daniel di bidangnya. Ya, dan jadi ujiannya itu nggak murah. Gitu. Ya, jadi transaksi aman, cari barang aman lewat Arebi aja gitu ya. Maaf ya, sponsor sedikit. Ya, oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari CIMB Niaga, ya, untuk Pak Andiko Manik, thank you Pak. Untuk Pak Hence, thank you juga Pak, dan juga untuk tim yang lain ya, thank you dari CIMB Niaga, dan juga untuk dari KBP ya, dari Kota Baru, thank you Pak Rian, thank you Pak Raymond sama Pak Ijok, thank you untuk waktunya, dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang ikut Zoom webinar kali ini, khususnya untuk nasabah-nasabah priority dari CIMB Niaga. Selamat berinvestasi, dan bila memerlukan informasi lebih detail, Bapak Ibu bisa kontak nomor yang tertera di chat ya, baik itu informasi sedetail-detailnya tentang KBP maupun produk-produk update harga secondary property di Bandung ya. Dan kami juga siap untuk melakukan showing online ya, yang Bapak Ibu tinggal di rumah aja, nanti pengen lihat sisi manapun, nanti biar marketing kami yang akan membantu Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih untuk kita sekalian, dan salam sehat untuk kita sekalian. Semoga tetap sehat, bisnis tetap lancar, ya, dan semoga juga doa kita sekalian pandemi ini tetap selesai segera dan kita bisa beraktivitas dengan lancar. Oke, terima kasih banyak. Saya Daniel Saputra, dan sampai jumpa di kesempatan-kesempatan lainnya. Thank you. Ya, terima kasih Pak Daniel. Oke. Shit. Udah keluar. Thanks Bro Daniel. Thank you. Thank you Coach Chef. Thank you semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Thank you Pak Rian, Semua Bu Mega. Pak Raymond, Pak Joshua, Raymond, terima kasih. Petra. Iya Kak. Thank you semua buat supportnya. Ya, thank you. Mudah-mudahan ada hasilnya ya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Nanti kita kontak-kontak aja. Siap. Oke. Nggak ada di sini ya? Rinaldi lagi di jalan. Rinaldi kan mana? Lagi Bu Ina. Rinaldi di jalan. Playboy heartbreaker, but for you, I travel 1,000 acres. When we met, I told her I play for Lakers. One day we get married in Las Vegas. Good for your health, this can't be a sin. This love give you protein and vitamin. See you wiggling, jiggling. If I have a bite, will it taste like cinnamon? One in a million, so I never ever treat you like Billie Jean. Ain't nothing like anything I ever really seen. You give me this feeling.